انتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam yang pertama ini, yaitu malam i'tikaf, semuanya diberi kemudahan, kekuatan, kesabaran dalam upaya meraih kemuliaan dari malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang harus dipahami semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap bertemunya hari yang ke-10 di akhir bulan Ramadan, beliau selalu mengisi waktunya dengan beriktikaf. Ini menunjukkan bahwa memang malam Lailatul Qadar itu memiliki sesuatu hal yang sangat besar. Sampai Rasulullah pun tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, sehingga Rasulullah pun melaksanakan i'tikaf pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Hanya ketika menjelang wafatnya, Rasulullah melakukan i'tikaf di bulan Ramadan itu 20 hari menjelang akhir Ramadan. Jadi Rasulullah itu menjalankan lebih dari 10 hari itu, yaitu 20 hari itu hanya satu kali, ketika menjelang wafatnya beliau. Paham semuanya? Kemudian juga anak-anak semuanya, sebagaimana niat nawaitul i'tikaf atau nawaitu an a'takifa, sunnah lillahi ta'ala, atau nawaitul a'takifa atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnah lillahi ta'ala. Nah, itu sudah pure. Kenapa sih i'tikaf itu harus di masjid? Sebetulnya ini merupakan sebuah pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan sifat warok, meninggalkan urusan dunia. Udah mutlak tuh. Makanya pelihara kebersihan, karena memang Baitullah, masjid itu rumah Allah yang suci, maka kewajiban kita harus bisa mensucikan masjid itu. Awas, yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang Allah miliki, yang diberikan kepada orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa. Dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kalimatnya adalah seruan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Apa yang diserukan oleh Allah?
untuk tetap beriman. Yang diseru orang beriman, bentuk seruannya adalah untuk beriman. Menunjukkan tidak semua orang yang beriman mampu konsisten terhadap keimanannya. Sama halnya dengan puasa. Yang diseru adalah orang yang beriman. Untuk apa? Untuk berpuasa. Dan puasa itu milik Allah, akan ditempa. Jadi yang sedang diajarkan oleh Allah itu adalah orang yang beriman agar tetap kuat keimanannya. Jelas? Jelas nggak? Ini yang harus kalian pahami. Bukan hanya diumumkan, diserukan kepada orang yang beragama Islam saja, tapi khusus hanya untuk orang yang beriman, agar memiliki keimanan yang lebih kuat. Dan salah satu pendidikannya adalah ya ini, beriktikaf. Beriktikaf itu ya sesuatu hal yang kecil, ya, pembelajaran hal yang sangat mendasar untuk berupaya meninggalkan nafsu duniawi. Awas dorongan berpuasa itu. Karena tekanan dalam berpuasa itu menahan lapar, tentu nafsu mendorong pada hal-hal yang sifatnya untuk menghapus rasa lapar. Yang dipikirkan pasti makanan. Karena puasa itu menahan haus, pasti yang dihayal-hayalkan adalah minuman. Jadi justru dengan puasa itulah mendorong semua nafsu timbul pada diri kita. Di sanalah kita dituntut untuk melawan dengan sehebat-hebatnya nafsu yang timbul tadi. Di samping itu juga nafsu syahwat, karena memang makna Ramadan itu adalah pembakaran, panas, sesuatu yang panas. Makanya ketika kita berpuasa, hawa panas pasti ada. Dan panas ini mengalirkan energi-energi positif ada dalam tubuh kita, menyerang energi-energi negatif. Akhirnya energi negatif yang ada pada diri kita itu bermunculan. Kalau kita merasa gerah gitu, yang biasanya tidak ingat bermaksiat jadi bermaksiat dorongannya. Melihat air, terlepas itu air minum ataupun hayalannya langsung gitu, kepada rasa haus. Melihat sesuatu yang bisa dimakan, terlepas enak ataupun tidak, langsung mendorong pada hal-hal yang bersifatnya lapar. Nah ini salah satu pendidikan dari etika. Waro itu menghindari duniawi. Sehebat apa kita mampu mengendalikan diri pada hal-hal sifat duniawi, kemudian menempatkan nafsu itu terus untuk bertakarub kepada Allah, berupaya menundukkan agar ada ketaatan kepada Allah. Makanya dalam i'tikaf itu di samping menjaga kebersihan diri kita, kemudian juga tempatnya,
Karena memang itulah cara untuk mengikis semua hal-hal yang bersifatnya negatif, ya paling mendasar itu adalah kebersihan, baru ya, yang lain-lainnya. Sesuatu hal yang kotor tidak mungkin akan memberikan nilai positif. Nah, dalam i'tikaf itu untuk semuanya mampu terkendali, maka sedikit pun jangan sampai ya, memberikan waktu luang untuk mengabaikan ingatan kita kepada Allah. Paling tidak ya, di tengah-tengah meleknya kita itu, yaitu adalah tidur. Jadi jangan sampai di tengah-tengah meleknya kita ya tadi ngobrol. Justru harus dipertahankan, pakaiannya harus dipertahankan. Kecuali mau tidur. Dan tidurnya itu bukan mau gitu. Memang bukan waktunya tidur. Ngerti? Paham nggak? Ya. Tapi memang betul-betul ngantuk, sudah tidak kuat. Ngaji sudah keganggu, nggak bisa, zikir ngeplak terus. Akhirnya istirahatkan diri kita, bukan karena memang tidur butuh waktu tidur, bukan. Yang pada akhirnya kalau sudah waktu tidur lepas ngantuk ataupun tidak ngantuk ya memang harus tidur. Bukan seperti itu yang pada akhirnya tadi ngobrol. Nah itu makanya dari sejak awal hindari jangan sampai ngobrol. Karena lisan ini yang paling dahsyat gitu, menjerumuskan setiap manusia. Enggak ada pekerjaan yang lain yang lebih banyak menjerumuskan diri kita ini adalah lisan kita. Gitu. Kenapa kita harus menghindari itu semuanya? Ya jangan sampai di tengah-tengah kita mendekatkan diri ada sesuatu lisan mengeluarkan kata yang kotor, apalagi sampai ribut, apalagi sampai teriak-teriak misalnya, khususnya yang perempuan. Kamu harus sadar, perempuan sebetulnya 3 hal yang harus diperhatikan untuk bisa mengikuti i'tikaf. Kalau sudah bersuami harus izin pada suami. Ngerti? Kalau punya suami ya suaminya juga harus ikut. Gitu. Jangan sampai istrinya di masjid, suaminya di rumah. Paham? Yang kedua, perempuan itu harus menjaga. Jangan sampai kehadirannya itu justru mengundang nafsu syahwat. Dari sisi pakaian segala macam harus dihindari. Pokoknya menghindari aurat-auratnya. Dan salah satu aurat itu adalah suara. Itu perempuan. Yang ketiga harus suci. Tidak boleh orang yang berhaid. Apakah orang yang haid juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa. Kalau dia juga bisa menjaga keutuhan dari orang-orang yang beriktikaf. Seperti kalau hari ini misalnya Mabrurah yang sedang dapat haid. Tapi dia memfasilitasi masak segala macam, menyediakan hidangan-hidangan untuk yang beriktikaf, maka malam Lailatul Qadarnya juga insya Allah akan mendapatkan. Jadi memberikan sedekah untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Terlepas orang yang berpuasanya itu berbuat maksiat ataupun yang lain, bagi orang yang memberikan sedekah pada dirinya saat berpuasa tetap
pahalanya utuh. Paham? Paham nggak? Begitu juga dengan orang yang beriktikaf. Kalau ingin mendapatkan pahala iktikaf, kemudian juga kemuliaan malam Lailatul Qadar khususnya bagi perempuan, ya silakan memberikan sedekah, baik air minum ataupun makanan. Makanya banyak orang-orang yang beriman yang betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah, di samping dia tidak mampu untuk menjalankan i'tikaf, dia berusaha memberikan sedekah bagi orang-orang yang beriktikaf, karena pasti akan mendapatkan pahala. Dan memang luar biasa kan? Satu kebaikan, satu ayat Al-Quran yang kita baca, kalau Allah hari ini memberikan kelipatan 10 kali lipat dari sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, maka di malam Lailatul Qadar Allah tambahkan kebaikannya 1000 bulan. 10 kali lipat kali 1000 bulan sudah berapa? Kalau dihitung pada umur berarti 83 tahun. Jadi kalau kita isi dzikirnya, memohon ampunan, setiap permohonan ampunan itu pasti Allah akan kabulkan. Maka berapa dosa, bahkan melebihi dari umur yang ada saat ini. Ini luar biasanya malam Lailatul Qadar. Tetapi juga tantangannya juga luar biasa. Ya tadi ngobrol, ya. Jadi tidurnya itu nanti kapan? Memang ketika sudah betul-betul ngantuk. Karena tuntutan i'tikaf itu adalah sebetulnya menghidupkan waktu malam. Jadi ngantuknya kita itu ya jelas-jelas betul-betul memang ngantuk, sehingga menjadi ibadah. Ngaji sudah keliengan, mata sudah sipit, sehingga melihat ayat-ayat Al-Quran juga ya, seperti ngebayang. Zikir sir juga terganggu dengan ngantuk beratnya, ya akhirnya tidur. Insya Allah tidurnya menjadi ibadah, bukan tidurnya karena memang waktu tidur. Ya kalau waktu tidur mah samanya aja di rumah, jam 10 harus tidur, ya sama saja. Ya. Kalau masih nggak ngantuk ya terus zikir. Paham semuanya? Ya. Banyak menjalankan ibadah sholat, capek, merasa lelah, mulutnya akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berdiri lagi sholat. Setidaknya sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat tanpa sebab. Ngerti? Nggak punya hajat, nggak punya apa, sholat sebagai ibtigaan mardhatillah. Usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, udah. Atau kita yang sedang berjuang ini pasti mempunyai keinginan-keinginan. Setidak-tidaknya ketika kita lepas dorongan nafsunya, pengen cepat keluar, pengen cepat selesai, sholat gitu. Mohon ketenangan. Sholli sunnatan litatma'innal qulubi lillahi ta'ala. Saya niat sholat untuk menenangkan hati karena Allah. Jadi jangan berhenti. Merasa lelah zikir, merasa lelah membaca ayat Al-Quran, isi dengan sholat. Di samping ada sholat-sholat sunnah rawatib, bis maghrib,
Yang biasanya makan kenyang-kenyang, kurangi waktu bukanya. Nanti diisinya ya seperti ini. Makan sisakan, jangan dikenyangi. Isi-isinya waktu begini. Salat sunnah awabin itu dijalankan pada salat setelah sunnah ba'diyah maghrib. Berapa rakaat? 6 ya. Kemarin saya mengatakan 3 rakaat itu ya. Salah ucap, yang betul itu adalah 6 rakaat. 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, sholli sunnatal awwabin, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Pertama baca baca Al-Fatihah. Yang kedua baca surat Al-Ikhlas 6 kali. Kemudian surat Al-Falaq 1 kali. Baru surat An-Nas 1 kali. Rakaat berberapa? Rakaat pertama. Rakaat kedua seperti biasanya Al-Fatihah dan baca surat Al-Quran, baik yang pendek maupun yang panjang, sampai rakaat yang ke-6. Hanya rakaat yang pertama saja yang berbeda. Kalau mengikuti tata cara Rasulullah menjalankan sholat sunnah awabin. Faedahnya banyak. Allah akan ampunkan. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat awabin itu sama persisnya dengan sholat sunnah taubat. Allah akan berikan ampunan. Kemudian Allah akan angkat derajatnya. Kemudian Allah akan kabulkan segala dosa Allah akan kabulkan segala apa yang menjadi maksud dan tujuannya, segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Itu sholat sunnah awab. Habis sholat isya, dikir, nanti malam jam 12 perbanyak sholat sunnah taubah, paling sedikit 2 rakaat, mau 4 rakaat, ayo diperbanyak. Karena ini i'tikaf, yang penting jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Makanya isi yang biasanya sholat sunnah taubat 2 rakaat, sekarang tambah 12 rakaat. Sholat sunnah hajatnya juga sama. Makanya setiap akhir sujud itu doa sesuai dengan apa yang kamu tuju. Sholat taubat, setiap akhir rakaat baca istighfar. Astagfirullah, habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubatan abdidz zalimi la yamliku lin nafsi tab'a wala dharra wala mauta wala hayata wala nusura. Itu ketika sujud baca sampai 3 kali. Ayo aja terus sholat taubatnya. Sholat hajat juga sama. Setiap di akhir sujud baca doa, sebutkan maksudnya. Minta pemahaman, ya Fattahu ya Razzaq, bi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Fattahu ya Alim, iftahli ya futuhal arifi, alimni ma yanfa'uni, fahimni
bima 'allamtani. Ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Minta pemanfaatan, minta ilmu yang bermanfaat, minta pemahaman, minta diajarkan seperti Nabiullah Musa diajarkan oleh Allah. Minta kapan? Ketika di sujud akhir atau di akhir sujud. Bukan apa tujuan kamu? Kamu pengen pinter, sholat hajat. Kamu juga pengen punya masa depan bagus, sholat hajat. Gak apa-apa. Ya. Dalam upaya lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga setiap permintaan satu sholat hajat. Gak apa-apa. Ngerti? Tambah sholat sunnah tahajud. Sholat sunat tahajud juga sama, yang akan mengangkat kemuliaan kita. Makanya setiap akhir sujud kita juga baca doa Allahumma akrimni ila jami'i khalqika. Ya Allah, muliakan aku di setiap manusia. Jadikan aku manusia mulia di tengah-tengah hamba-hambamu. Tempatkanlah aku pada masa depan yang baik, mudahkanlah perjalanan hidupku. Wa habibni ilaika wa ila jami'i malaikatika wa ila jami'i anbiya'ika wa jami'i khalqika. Ya Allah, cintailah aku. Cintailah aku olehmu ya Allah, oleh para malaikatmu, oleh para nabi-nabimu, dan para hamba-hambamu, dan semua makhluk yang ada di muka bumi dan di langit ini semuanya cinta padaku ya. Isi doanya seperti itu. Sehingga setelah sholat hajat selesai, sholat taubat selesai, sholat hajat selesai, sholat tahajud selesai, tinggal kita zikir. Banyak la ilaha illallah, tahlilnya diperbanyak, tasbihnya diperbanyak, subhanallah, 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 subhanallah. Hamdalahnya juga diperbanyak, alhamdulillah. Perbanyak zikir agar tubuh kuat, kan banyak ya qawiyu ya mati, agar tubuh sehat ya Allahu ya syafi, agar tetap menjadi orang yang bersyukur ya banyak, hamdalah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambah lagi dengan sholawat diperbanyak. Dan yang paling penting itu adalah jangan sampai tinggal sholawat. Karena sholawat itulah yang akan menentukan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Walaupun hanya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini ketika kita melakukan i'tikaf dengan mengisi sholat sunnah rawat atau sholat rawatib. Kemudian jangan sampai lupa bahwa tujuan utama kita di samping ibtigha'an mardatillah, yaitu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, doanya jangan sampai pernah tertinggal. Di akhir setiap sholat kita tutup doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Mau 3 kali, mau 11 kali, mau 21 kali, mau 33 kali. Terserah. Habis baca Al-Quran, bil barakah syahrir Ramadan, Al-Fatihah, baca Quran, ngaji, setelah ngaji selesai, shadaqallahul adzim, doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anhu. Apalagi kita selalu setiap habis baca Al-Quran selalu ditutup dengan membaca doa Allahumma arhamni bil Quran, wahdini bil Quran, wa fahimni bil Quran, wa alimni bil Quran, wanfa'ni bil Quran. Karena Quran inilah sebagai pedoman hidup kita. Quran inilah yang akan memberi rahmat pada kehidupan kita. Ditambah lagi dikhususkan untuk orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita. Hadiahkan Angga, Yanto, Ikrar, hadiahkan untuk orang tua. Makanya kalau doa itu pertama Allahumma ja'al hadhihi syahra mubarakan li. Kalau saya sering itu mubarakan li. Wali ma'hadi soful Islam, wali abnai watalamidi watalamidat. Allahumma ja'al Ramadan syahrul makbulan li kulli hajati. Ya Allah, jadikanlah Ramadan itu sebagai bulan terkabulnya segala hajat saya. Hawa wa hawa ijma' hadi, dan hajat-hajat pesantren. Lalu itu yang saya baca. Ya, silakan kamu juga sama. Karena memang inilah tempatnya. Ya. Dan ini kan bulan yang terakhir. Bulan yang penuh berkah. Sama Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ya. Bisa dipahami semuanya nih? Bisa. Nah, ini yang harus kamu pahami semuanya. Jadi jangan kayak tadi malah buka kaos gitu. Kaos itu ya tadi udah waktu tidur gitu. Ngerti? Ya bukan kaos terus ngobrol lagi, sudah tidur. Pokoknya hindari jangan barengan tidur, ya barengan. Nah itu samanya aja itu jadwal tidur. Ngerti nggak? Lah kalau barengan malah pasti ngobrol, makanya hindari ngobrol. Itu maksud kalau menghindari ngobrol itu ya hindari ngumpul. Makanya cari masing-masing tempat yang dianggapnya nyaman gitu. Kemudian jaga kebersihan masing-masing. Itu jelas. Mungkin hanya ini ya yang habis bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kamu tuju dimudahkan oleh Allah untuk kalian dapati, insya Allah. Dan harus yakin Lailatul Qadar insya Allah menjadi hak kalian semuanya, asalkan kalian selalu berusaha menjaga kesucian hati kalian, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Dan harus lebih diingat, salah satu pendidikan etika itu adalah mendidik kita untuk bersikap warok gitu. Paham? Warok itu meninggalkan hal-hal yang dunia ya tadi, salah satunya adalah pengen ngobrol lawan, panas lawan, itu namanya masih melekat unsur dunia. Jadi yang dipandang itu Allah, kebesaran Allah.
suasananya panas, langsung minta kepada Allah yang maha sejuk. Ya. Coba kalau gede mah enak sebetulnya, semua bisa punya berkhalwat masing-masing kayak gitu. Jelas semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.